Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya After Ramadan dengan NIM 28920500069 dari Prodi Manajemen Kampus Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester saya di mata kuliah Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi MM. Materi yang akan saya bahas adalah yang pertama, pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan menjadi laporan keuangan. Ada 4 unsur pokok dalam akuntansi biaya. Yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Dan yang kedua, diukur dalam satuan uang. Dan yang ketiga, yang telah menjadi atau yang secara potensi akan terjadi. Dan yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit, biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan. Pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva yang lebih sering disebut dengan istilah harga pokok. Konsep akuntansi biaya. Yang pertama ada input, yaitu dokumen transaksi. Dari input, kita menuju ke proses, yaitu ada penentuan biaya, pencatatan dan penggolongan biaya, analisis biaya, dan pelaporan biaya. Dari proses menuju output, yaitu informasi biaya. Konsep akuntansi biaya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yaitu suatu proses yang dilaksanakan manajemen ketika dihadapkan dengan satu masalah khusus, mengevaluasi setiap alternatif untuk dapat mencapai suatu keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Yang kedua, pengendalian atau controlling, yaitu kegiatan ini mencakup pengawasan sistematis, pelaksanaan pekerjaan, menentukan sejauh mana sasaran-sasaran telah dicapai. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai dua kesamaan, yaitu keduanya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan informasi keuangan dan keduanya merupakan penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan adalah sebagai berikut, yaitu perbedaan pemakai laporan. Di akuntansi manajemen, manajer puncak dan pihak di luar perusahaan. Di akuntansi keuangan, manajer berbagai jenjang dari suatu perusahaan. Yang kedua, lingkup informasi. Dalam akuntansi manajemen, lingkup informasi berupa perusahaan keseluruhan. Di dalam akuntansi keuangan berupa bagian perusahaan. Yang ketiga, fokus informasi. Di akuntansi manajemen berorientasi ke masa lalu. Namun di akuntansi keuangan berorientasi pada masa yang akan datang. Yang keempat, rentang waktu. Akuntansi manajemen kurang fleksibel, biasanya jangka waktu triwulan, semester, atau tahunan. Dalam akuntansi keuangan, rentang waktu yaitu fleksibel, bervariasi dari harian, mingguan, bulanan, tergantung kebutuhan perusahaan. Yang kelima, kriteria informasi akuntansi. Dalam akuntansi manajemen, hal ini dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim dan diawasi organisasi yang berwenang seperti AI. Dalam akuntansi keuangan, hal ini tidak ada batasan, kecuali manfaat yang dapat diperoleh oleh manajemen atas informasi yang dihasilkan. Yang keenam, disiplin sumber. Akuntansi manajemen sumbernya yaitu ilmu ekonomi. Namun akuntansi keuangan sumbernya yaitu ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Yang ketujuh, isi laporan. Isi laporan akuntansi manajemen merupakan rangkuman kegiatan keseluruhan perusahaan. Namun isi laporan akuntansi keuangan yaitu laporan bersifat rinci tentang bagian perusahaan. Yang kedelapan, sifat informasi. Akuntansi manajemen, ketepatan informasi merupakan hal yang penting. Namun akuntansi keuangan, unsur taksiran dalam informasi adalah besar. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk pihak luar perusahaan dengan memperhatikan karakteristik dan akuntansi keuangan
Dengan demikian, akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan, sedangkan proses akuntansi biaya dapat ditujukan pula untuk memenuhi kebutuhan pemakai perusahaan, maka akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen. Akuntansi biaya menjadi dasar dalam menyajikan data biaya untuk akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, yaitu pelaporan kepada pihak ekstern, akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, pelaporan kepada manajemen. Tujuan akuntansi biaya. Tujuan akuntansi biaya dikhususkan agar dapat menyediakan informasi tentang pendapatan dan biaya yang relevan dengan kebutuhan manajemen perusahaan. Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu penentuan harga pokok produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Penggolongan biaya, yaitu ada objek pengeluaran, fungsi dalam perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan biaya, jangka waktu manfaatnya, dan yang terakhir kegiatan operasional. Proses produksi. Dalam suatu perusahaan, manajemen mengatur fungsi-fungsi kegiatan untuk saling berinteraksi agar dapat bekerja sama dalam menghasilkan suatu produk, barang, ataupun jasa. Koordinasi kegiatan perusahaan dituangkan dalam struktur organisasi yang menggambarkan wewenang dan tanggung jawab dari tiap bagian seperti bagian produksi, bagian pemasaran, bagian akuntansi, dan bagian administrasi dan umum. Metode penentuan harga produksi merupakan metode harga pokok produksi dengan cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu full costing, yaitu merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi dalam harga pokok produksi. Yang kedua, variable costing, merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Laporan keuangan merupakan rangkuman catatan dari seluruh proses kegiatan produksi dan proses akuntansi. Kegiatan perusahaan manufaktur terdiri dari pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur lain. Kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi terdiri dari 3 kelompok pengorbanan ekonomi. Yang pertama, pengorbanan bahan baku, yang kedua pengorbanan jasa tenaga kerja, dan yang terakhir pengorbanan jasa fasilitas. Dalam menyajikan laporan laba rugi, perusahaan produksi atau manufaktur pengorbanan yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, pengorbanan sumber ekonomi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Kelompok ini disebut dengan biaya produksi. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran produk jadi. Kelompok ini disebut dengan biaya pemasaran. Yang ketiga, pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain produksi dan pemasaran produk. Kelompok ini disebut dengan biaya administrasi dan umum. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi biaya dalam suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan usaha dalam perusahaan tersebut. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur digunakan untuk mengikuti proses pengolahan produk, sejak dari dimasukkannya bahan baku ke dalam proses produksi sampai dihasilkan produk jadi dari proses produksi tersebut. Metode pengumpulan harga pokok. Yang pertama ada metode harga pokok pesanan atau job order cost method. Pada metode ini, produk yang dihasilkan bentuknya tergantung dari spesifikasi pemesanan. Oleh karena itu, besarnya harga pokok untuk setiap pesanan belum dapat diperhitungkan pada awal periode, tetapi dapat dihitungkan pada saat akan diserahkan produk pada pemesan. Yang kedua, metode harga pokok proses atau process cost method. Pada metode ini mempunyai karakter bahwa produk yang dihasilkan bentuknya homogen tanpa dipengaruhi oleh spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Oleh karena itu, penentuan harga pokok produk tidak begitu sulit dibandingkan dengan harga pokok pesanan.
Pembentuk harga pokok bahan baku. Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Untuk memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah pembelian bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya perolehan lainnya. Sistem pembelian terdiri dari prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian bahan baku. Yang kedua, prosedur order pembelian. Yang ketiga, prosedur penerimaan bahan baku. Yang keempat, prosedur pencatatan bahan baku di bagian gudang. Menurut prinsip akuntansi yang lazim, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk mendapatkannya dalam keadaan siap diolah merupakan unsur bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli, ditambahkan dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Apabila di dalam pembelian bahan baku, pemasok memberikan potongan tunai atau cost discount, maka potongan tunai ini diperlukan sebagai pengurangan terhadap harga pokok bahan baku yang dibeli. Apabila biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, maka alokasi biaya angkutan kepada masing-masing bahan baku yang dibeli dapat didasarkan pada perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku yang dibeli. Pembagian biaya angkutan dasar perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku yang dibeli hanya dapat dilakukan jika bahan baku tersebut mempunyai satuan ukurannya dapat disamakan. Perbandingan harga faktur setiap jenis bahan baku yang dibeli. Biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan. Dan yang terakhir, biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Penentuan harga pokok bahan baku dipakai produksi karena dalam satu periode akuntansi sering sekali terjadi fluktuasi harga. Maka harga bahan baku juga berbeda dari pembelian pertama dengan pembelian berikutnya. Sehingga bahan baku yang ada di gudang mempunyai harga pokok satuan yang berbeda-beda. Maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Metode pencatatan persediaan bahan baku yaitu yang pertama, metode mutasi persediaan. Setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Metode ini cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produksinya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan. Yang kedua, metode persediaan fisik. Hanya tambahan bahan baku dari pembelian yang dicatat. Sedangkan mutasi berkurangnya bahan baku karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Untuk mengetahui berapa biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi harus dilakukan dengan cara menghitung sisa persediaan bahan baku yang masih ada di gudang pada akhir periode. Dipakai dalam produksi harus mengetahui aliran bahan baku yang dipakai dalam produksi, yaitu metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persatuan pada setiap bahan baku. Metode masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out. Metode masuk pertama, keluar pertama menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku pertama masuk dalam gudang. Digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Yang ketiga, metode rata-rata bergerak atau average. Dalam metode ini, persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok-pokok dengan jumlah satuannya. Setiap kali terjadi pembelian yang harga pokok satuannya berbeda dengan harga pokok rata-rata persatuan yang ada di gudang, harus dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan yang baru. Dan metode yang terakhir, metode terakhir keluar metode masuk terakhir keluar pertama atau let's in first out. Metode ini menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai.
Masalah-masalah khusus bahan baku. Yang pertama, masalah sisa bahan. Di dalam proses produksi, tidak semua bahan baku dapat menjadi bahan produk jadi. Bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaannya disebut sisa bahan. Perlakuan terhadap sisa bahan tergantung pada harga jual sisa bahan tersebut. Masalah yang kedua, produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara ekonomis, tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Produk rusak merupakan produk yang telah menyerap biaya bahan, biaya tenaga, kerja, dan biaya overhead pabrik. Masalah yang ketiga adalah produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya. Produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk yang menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya dan juga lupa komen di bawah, kasih pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.